Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih punya masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga tidak terlepas dari konflik. Selamat malam, Rani Zamala. Selamat malam, Kak. Terima kasih hadir menembus mata batin. Terima kasih kembali. Pernah punya konflik sama siapa, Rani? Kalau untuk konflik semua orang pasti punya lah, manusiawi. Cuman kalau untuk di sini Rani pengen sharing aja tentang keluarga. Karena ya hubungan yang gak jauh kan keluarga dulu terutama. Konfliknya mungkin karena sekarang pekerjaan Rani di sini, Rani jauh dari keluarga, jadi tulang punggung itu udah pasti. Cuman Rani kan anak ke-4 dari 6 bersaudara. Otomatis Rani punya 3 kakak yang udah dewasa. Nah, semua tumpuan hidup itu ada di Rani. Nah, entah itu masalah ekonomi ataupun hal-hal lainnya. Nah, terkadang Rani ada di posisi yang lagi down. Gitu. Rani pengen minta tolong sama saudara juga nggak bisa karena terkadang kan kamu udah bintang, kamu udah ini, jadi ya kan harus kamu gitu. Jadi kadang bebannya di situ sih. Akhirnya cara penyelesaiannya seperti apa? Ya mungkin salah satu dari kedua pihak harus ngalah sih. Iya, karena kalau ego ketemu ego kan agak susah tuh, Kak. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu sama sekali. Jadi itu sebenarnya. Iya. Konflik sama keluarga yang paling penting adalah mengutamakan kekeluargaannya itu. Iya, Akhirnya ya udah bersikap untuk mengalah. Betul sekali. Baik, Rani terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak bisa bahagia karena perbuatan orang tuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahma. Nggak bisa, Mbak. Aku nggak mau, Mas. Aku maunya Nggak ditemani bisa, sama tetap. bos aku. Nggak mau. Nggak bisa, Saya nggak mau masuk. peraturan. Saya nggak mau masuk kalau saya nggak ditemani sama bos saya. Saya harus sama bos saya di dalam. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya kalau bos saya tidak ikut masuk, bos saya harus masuk di dalam. Ran, tolong bantuin Nggak, ya, Ran. saya tidak mau. Saya tidak mau masuk kalau tidak ada bos saya di dalam. Mangga yuk. Kenapa Bang Oji? Ini dia minta berdua masuknya. Sedangkan Saya ini nggak kan mau, peraturan Mas. cuma 2. Bos saya Partisipan harus kita ikut siapa masuk. sebenarnya? Saya nggak mau masuk kalau tidak bersama Mbak bos Rahma saya. yang mana? Yang kita kasih nama samaran Mbak Rahma yang mana? Saya. Yang ini? Iya. Dia minta Bisa. mampunya. Oh, Saya nggak mau kalau nggak sama bos saya. ini mboknya Iya. di rumah. Iya. Bos saya harus ikut di dalam. Saya nggak mau kalau nggak apa-apa. Masuk Gua harus sendiri ikut. aja nggak apa-apa? Iya. Nggak mau. Nggak apa-apa. Gua harus Biar ikut. nunggu aja kali Nggak ya. mau. Ya Saya udah, nggak mau masuk. gini. Ya udah, dia udah kalau misalnya emang lebih nyaman kalau masuk berdua, dua-duanya masuk, silakan dipakai dulu maskernya ya, Mbak ya. Ya udah. Ya Ibu. Mbak Oh, boleh ini- masuk. Boleh duluan aja. Ya, Boleh masuk duluan. duluan. Tapi bos saya masuk ya. Iya, nanti. Saya jamin. Ayo, Ya, sama saya. Ayo. dipakein ininya ya Bang Oji, tolong, makasih. Silakan duduk sebelah sini Mbak, silakan sebelah sana. Oke, silakan duduk Mbak Rahma. Sebelah sana lagi. Iya. Aduh, selamat malam Mbak Rahma. Malam. Ini tadi siapa sebenarnya? Itu mbak saya. Mbok di rumah? Iya, yang merawat saya dari kecil. Oh, oke. Nah, ini benar katanya ada masalah sama ayah sendiri. Iya. Gimana Saya ceritanya? ingin tahu. Jadi ayah yang di rumah itu adalah ayah angkat saya. Dan saya ingin menikah, Mas. Saya ingin menikah dan ayah saya tidak mau untuk mewalikan karena ayah angkat saya. Dan ayah angkat saya tidak mau berbicara di mana orang tua kandung saya yang sebenarnya. Tahan di situ sebentar. Ada. Ibu duduk dulu silakan, Ibu. Ibu duduk sebelah sini ya. Duduk sebelah sini. Silakan Ibu duduk sebelah sini. Makasih Bang Oji. Oh, jadi ini saya ulang sedikit ya. Ayah angkatnya tidak mau menikahkan atau menjadi wali. Oke, lalu? Ya, saya kan harus menikah ya, Mas. Dan saya harus diwalikan oleh orang tua saya sendiri. Orang tuanya di mana? Ayah angkat saya tidak mau kasih tahu di mana orang tua saya yang sebenarnya. Masih hidup atau sudah meninggal. Kalaupun sudah meninggal, saya ingin datang ke makamnya. Karena saya kan harus
ada wali, Mas. Dan saya tidak mau pakai wali hakim. Oh, sudah ditanya tapi nggak mau ngasih tahu di mana. Tidak. Alasannya apa? Ya papa cuma gitu aja. Papa cuma bilang ingin saya diwalikan hakim aja. Tapi Mbak Rahma nggak mau. Nggak mau. Karena kan dalam agama tidak boleh, Mas. Oke. Nah ini malam hari ini tadi masuk ke dalam studio. Kenapa ngotot mempertahankan harus ditemenin sama mboknya? Karena saya dari kecil, dari usia 2 tahun diurus oleh Mbok. Mbok ini yang bekerja di rumah? Iya, karena mama angkat saya sudah meninggal dari saya kecil. Oh, Mbok tahu soal Rahma ini anak angkatnya? Tahu. Oke. Nah, sampai sekarang belum tahu keberadaan ayahnya Belum, masih karena- ada atau enggak gitu. Belum, karena papa tidak mau cerita sama saya. Dan rencananya mau menikah dalam waktu dekat. Iya, Oke. Nah, kenapa enggak ayah angkatnya yang mewalikan untuk karena bukan menikahkan? ayah kandung saya kan, Mas. Dalam agama kan harus dengan ayah kandung atau wali hakim. Iya sih, ya betul. Oke baik, Mbak Rahma, harapannya apa sebenarnya datang ke sini? Saya hanya ingin papa angkat saya jujur di mana orang tua saya. Kalaupun masih hidup, di mana alamatnya, dan saya ingin datang. Saya ingin minta restu kepadanya. Dan kalaupun memang sudah meninggal, saya ingin datang ke makamnya. Itu saja. Oke, mudah-mudahan kita akan dapat jawaban dari semua pertanyaannya ya. Ya. Kami akan ajak Mbak Rahma untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahma dengan tanggal lahir 4 Desember 1993 dan mendiami nomor rumah 8. Sosok yang penuh ambisi dan juga tidak mudah menyerah. Saya melihat adanya kejadian masa lalu yang sangat tragis. Sampai saat ini, kehidupannya selalu penuh dengan penderitaan. Saya merasakan adanya sesuatu yang sangat besar yang belum ia rasakan. Hal ini bisa berujung dengan kebahagiaan atau juga kesedihan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Baik, yang Mbak Rahma. Saya. Oke. Mbak Rahma lahir di tanggal 4 di bulan 12, kemudian 1993 dan nomor rumah 8. Iya. Rahma ini ingin menikah, tapi memang dia tinggal bersama ayah angkatnya. Ayah angkatnya tidak mau memberitahu di mana keberadaan ayah kandungnya. Dan malam hari ini dia datang sebenarnya sendiri, tapi nggak mau masuk studio tanpa ditemani oleh mboknya. Mboknya ini yang merawat dari kecil, yang kerja di rumah, dan mungkin hubungannya sudah dekat, maka tidak nyaman kalau dia datang sendiri. Makanya hari ini datang ke Menembus Mata Batin ingin tahu sebenarnya di mana sih keberadaan ayahnya, apakah masih ada atau enggak, dan kenapa ayah angkatnya tidak mau beritahu Iya. mana sebenarnya ayah kandungnya. Oke, baik. Satu persatu saya bedah ya. Pertama, saya merasakan Mbak Rahma ini ayahnya masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Still alive. Gitu. Selama ini kenapa disembunyikan oleh ayah angkatnya, Roy? Mungkin ada satu alasan dan disembunyikan seperti itu karena tapi ada perjanjian tampaknya di sini. Kalau saya melihat dalam mata batin saya, tampaknya di sini ada perjanjian A dan B. Iya. Kenapa dia berada di sini dan tidak bisa melihat ayah kandungnya? Saya masih merasakan ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan. Itu yang saya rasakan di kepala saya. Dan di batin saya merasa bahwa firasat saya kok bilang gini ya. Orang-orang yang
di sekelilingnya itu ada ikatan batin ya. Gitu, saya jadi kayak ngerasa, saya ngerasa apa jangan-jangan, dan apa jangan-jangan seperti itu. Oh, ada misteri yang belum Ada terungkap kayak ya. misteri gitu loh. Itu yang bisa saya tangkap sih sebenarnya. Selama ini pernah nanya nggak ibu kandungnya ada di mana? Saya diurus sama Mbok dari usia 2 tahun. Mbok tahu? Enggak, Dok. Enggak. Ibu nggak tahu. Tapi Mbok bilang sama aku, jujur sama aku kalau memang Mbok tahu sesuatu. Mbok datang ke rumah papamu. Kamu udah 3 bulan, Dok. Jadi Mbok cuma ngerawat kamu dari kamu bayi. Oke. Jadi gimana? 3 bulan? 3 bulan. Mbok pasti tahu sesuatu, Mbok jujur sama Dari aku. kecil dong berarti tahu Dari ya. bayi saya ngerawat. Mbok nggak mungkin nggak tahu sesuatu, Mbok pasti tahu kan. Waktu itu gimana Mbak, ceritanya nggak bisa tahu, tinggal Mbak. sama ayah angkatnya nih? Gimana awalnya? Apakah ketemu atau diangkat Saya anak? tahu kalau keluarga itu membutuhkan pengasuh bayi. Ah, Kebetulan saya sedang nganggur, jadi saya ngelamar untuk mengasuh bayi itu aja. oh, dan sampai sekarang ibu yang Sampai ngasuh sekarang ya, saya Rahma. ngasuh Rahma. Oke. gitu ya. Saya melihat dalam mata batin saya dan saya mencium aroma antara kedekatan yang ya mungkin juga sudah bersatu ya. Karena kan dari kecil diurusin lalu Dari 3 bulan? Dari 3 bulan. Saya merasakan dari aroma yang saya cium, mboknya punya ikatan kuat, ikatan batin yang sangat kuat. Artinya mbok ini juga bisa jadi juru kunci buat kita semuanya. Sebenarnya tahu satu No. keinginan. Mboknya tertutup sekarang tiba-tiba. Kalau saya Mbok jujur sama Rama. Kalau saya ada di tengah-tengah mereka. Kamu harus percaya sama Mbok. Mbok kenapa Sini sih nggak deh. jujur sama aku? Semua buat Mas tolong Nggak, aku. maksud saya batuk tadi. Maaf. Aku mau tahu, Mas tolong aku. Tangannya Mbok mana? Tangannya kamu mana? Kamu sayang banget sama Mbok ya? Sama. Mbok juga sayang banget nih sama kamu. karena saya yang ngerawat dia dari kecil. Saya merasakan jujur terus terang saya harus bongkar ini, maafkan saya Mbok. Ada rahasia yang Mbok rahasiain.